Decluttering, ruang tamu, minimalis. Buang 5 barang ini sekarang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Hari ini aku mau ngajak Bunda ngobrol jujur dari hati ke hati soal ruang tamu. Ruang yang katanya buat nerima tamu. Tapi kenyataannya sering jadi tempat numpuk hidup, tempat singgah tas, jaket, mainan, belanjaan, dan entah kenapa selalu penuh. Walaupun katanya konsepnya minimalis. Seringkali ruang tamu jadi saksi bisu capeknya kita seharian. Baru duduk sebentar sudah kepikiran ini harus dipindah. Itu harus diberesin. Padahal niat awal duduk cuma mau narik napas. Lucunya, ruang yang paling depan ini justru yang paling sering bikin pikiran berisik. Padahal tamu juga belum tentu datang hari ini. Kadang kita senyum keluar rumah, tapi di dalam hati rasanya pengen teriak pelan. Karena ruang tamu sendiri nggak ngasih ruang buat tenang. Aku sering banget denger curhatan, sudah beberes capek-capek, tapi kok ruang tamu tetap kelihatan berantakan ya? Duduk sebentar aja, rasanya pengen beresin lagi. Padahal tenaga sudah habis. Ini tuh capek yang nggak kelihatan. Capek mental, capek mata, capek hati, yang datangnya pelan-pelan tapi nempel terus. Dan yang bikin tambah gemas, seringkali kita nyalahin diri sendiri. Ngerasa kurang rajin, kurang rapi, kurang telaten, padahal kenyataannya, ruangnya yang kebanyakan barang numpang hidup. Kalau Bunda ngerasa gitu, peluk jauh dulu. Beneran, karena perasaan itu valid. Dan dialami banyak ibu rumah tangga yang tiap hari berusaha bikin rumah jadi tempat pulang yang hangat. Kalau Bunda ngerasa gitu, peluk jauh dulu. Karena kemungkinan besar bukan Bundanya yang kurang rajin, tapi barang-barang di ruang tamu yang kebanyakan numpang hidup. Barang-barang ini tuh kayak tamu yang datang tanpa diundang, duduk lama, makan tempat, dan gak mau pamit. Kita ngerapihin hari ini, besok sudah balik lagi. Karena sumbernya gak pernah diberesin. Lama-lama, tiap masuk ruang tamu rasanya berat. Padahal ukurannya gak berubah. Ini bukan soal luas rumah, tapi soal seberapa banyak barang yang minta perhatian di satu waktu. Decluttering itu bukan soal buang barang sembarangan. Ini soal berani jujur sama diri sendiri. Barang mana yang benar-benar dipakai. Barang mana yang cuman bikin capek mata dan hati. Decluttering itu bukan kejam, tapi justru penuh sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama energi yang tersisa, sayang sama rumah yang tiap hari jadi saksi perjuangan. Dan sebelum kita masuk ke barang-barang, apa saja yang perlu dilepas, aku pengen Bunda tarik napas sebentar. Karena keputusan kecil di ruang tamu ini sering jadi awal rumah yang terasa jauh lebih ringan. Barang pertama, barang titipan yang katanya cuma sebentar, Bunda pasti familiar. Tas mau diambil nanti, kardus mau dipakai lagi. Barang saudara nitip dulu. Niatnya baik, tapi sebentar itu sering berubah jadi lama. Minggu berganti bulan, ruang tamu jadi gudang transit, contoh realnya satu kardus kecil di pojok. Awalnya nggak ganggu, lama-lama nambah tas, nambah plastik, nambah jaket, dan tiba-tiba pojok itu jadi sumber stres tiap lewat. Ruang tamu itu bukan tempat nunggu nasib barang. Kalau bukan milik rumah itu sendiri, dia pelan-pelan harus keluar. Bukan karena nggak peduli, tapi karena kesehatan mental Bunda juga penting. Barang kedua, dekor yang cuma cantik tapi nggak punya fungsi. Ini jebakan estetik yang paling sering. Vas cantik tapi nggak pernah diisi. Patung lucu tapi cuma ngumpulin debu. Hiasan kecil banyak tapi bikin ribet lap. Satu dua mungkin gak masalah, tapi kalau kebanyakan, mata capek, hati capek. Tiap bersih-bersih, rasanya kayak lagi kerja rodi.
Minimalis itu bukan soal rumah kosong, tapi soal dekor yang punya makna dan fungsi. Kalau tiap dilihat nggak bikin senyum atau nggak kepakai, mungkin sudah waktunya pamit baik-baik. Barang ketiga, meja kecil yang jadi tempat numpuk segalanya. Meja kopi niatnya buat naruh minum, tapi realitanya jadi tempat remote, dompet, kunci, struk, botol, cemilan anak, dan ujung-ujungnya penuh sepanjang hari. Aku pernah lihat meja kecil yang permukaannya sudah nggak kelihatan sama sekali. Dan setiap lihat itu, otak langsung lelah. Walaupun badan lagi duduk, kalau satu meja bikin rumah kelihatan berantakan terus, masalahnya bukan di orangnya, tapi di fungsinya. Kadang solusi terbaik itu bukan nambah organizer, tapi ngurangin barang. Barang keempat, kursi tambahan yang jarang banget dipakai. Ini sering ada di ruang tamu. Kursi lipat, bangku kecil, sofa tambahan, alasannya buat jaga-jaga kalau tamu datang. Masalahnya, tamu datangnya sesekali, tapi kursinya makan tempat setiap hari. Tiap nyapu harus geser, tiap lewat harus muter. Kalau satu kursi bikin ruang tamu jadi sempit dan ribet, mungkin dia lebih cocok disimpan. Ruang tamu yang lega tiap hari jauh lebih berharga daripada kursi nganggur yang jarang dipakai. Barang kelima, mainan anak yang sudah nggak dimainkan. Ini bagian yang paling emosional. Karena ada rasa sayang, ada rasa nggak enak, ada rasa nanti juga dipakai lagi. Tapi jujur aja bunda, mainan yang sudah rusak, sudah bosan dimainkan lagi, atau cuma pindah dari lantai ke sofa itu sebenarnya cuma numpang hidup. Ruang tamu bukan gudang mainan. Anak juga lebih tenang main kalau pilihannya sedikit. Tapi jelas, terlalu banyak pilihan malah bikin mereka gelisah. Setelah 5 barang ini keluar dari ruang tamu, biasanya bunda akan ngerasain sesuatu yang susah dijelasin tapi jelas kerasa. Rumah itu kayak lebih enteng, jalan dari pintu ke sofa, rasanya lebih lega. Duduk di ruang tamu nggak lagi otomatis mikir ini nanti diberesin kapan. Napas jadi lebih panjang. Bahu turun pelan-pelan. Dan kepala nggak seramai biasanya. Bahkan ada yang bilang, kok rumahnya sama tapi rasanya beda ya? Iya bunda, karena yang berubah bukan rumahnya, tapi beban visual dan mental yang selama ini numpuk tanpa disadari. Decluttering itu sering dikira cuma urusan barang. Padahal sebenarnya ini urusan perasaan. Setiap barang yang keluar itu kayak keputusan kecil buat bilang ke diri sendiri, aku layak hidup lebih ringan. Aku nggak harus simpan semua hal. Aku nggak harus jadi penjaga barang yang nggak lagi melayani hidupku. Dan aneh serta lucunya, begitu ruang tamu lebih kosong, hati malah lebih penuh. Penuh dengan rasa lega, rasa tenang, dan rasa puas yang sederhana, tapi dalam. Kayak habis beres-beres, terus duduk, minum teh, dan bilang ke diri sendiri, oh, ternyata segini aja cukup. Kadang bunda juga akan ketawa sendiri. Kok dulu bisa betah ya hidup sama barang sebanyak itu? Kok dulu mikir semua harus disimpan? Dan di titik ini biasanya muncul refleksi kecil. Ternyata selama ini yang bikin capek bukan cuma aktivitas, tapi juga lingkungan yang terus minta dirapihin. Rumah yang kebanyakan barang itu kayak minta perhatian terus, minta diberesin terus. Dan ibu rumah tangga itu sering lupa. Dirinya juga manusia yang butuh istirahat. Bukan mesin beres-beres tanpa jeda. Jadi kalau sekarang ruang tamu bunda terasa lebih lengang, lebih tenang, lebih ramah buat diduduki tanpa rasa bersalah, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari keberanian kecil buat melepas. Dan jangan khawatir, rumah nggak harus kosong dan steril. Rumah yang baik itu bukan yang paling rapi, tapi yang paling mendukung kehidupan penghuninya. Ruang tamu yang bikin bunda bisa duduk tanpa mikir.
pikir anak bisa main tanpa dimarahin terus, dan tamu bisa datang tanpa bikin deg-degan, itu sudah lebih dari cukup. Pelan-pelan aja Bunda, karena rumah yang ringan itu dibangun dari keputusan kecil yang penuh kasih ke diri sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.